Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Uni akan membuat gulai korma khas Minang. Gulai korma yang tidak ada buah kurma di dalamnya. Ini ada 2 butir kelapa. Kita parut pakai keraknya juga. Tambahkan air. Lalu peras. Perasan yang pertama kita sisihkan, itu namanya santan kentalnya. Dan lanjut ke perasan kedua dan ketiga, itu santan encernya. Nah, ini santan kentalnya. Dan ini santan encernya. Ini ada daging sapi, dipotong sesuai selera. Kentang, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri. Ini ada daun jeruk, asam jawa, sereh, cengkeh, kapulaga, kayu manis, ketumbar bubuk, jintan bubuk, adas manis bubuk, ada merica bubuk. Dan ini ada garam kasar ya. Nah, ini kita giling halus dulu. Masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan buah kemiri serta garam kasarnya. Lalu giling sampai halus. Nah, jika teman-teman pakai blender, garamnya jangan dimasukkan ke dalam blender ya, cukup tambahkan air saja. Karena Uni pakai batu lado atau cobekan, jadi tambahkan garam kasar supaya nanti bumbunya akan halus. Nah, ini sudah halus. Lebih kurang seperti ini ya. Panaskan minyak goreng, lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Tumis hingga wangi. Masukkan bumbu cemplungnya, sereh yang sudah digeprek, daun jeruk, kapulaga, kayu manisnya, serta cengkehnya. Aduk hingga rata. Baru masukkan rempah-rempahnya, ketumbar, adas manisnya, jintannya, dan merica. Aduk hingga rata. Ini masaknya pakai api sedang saja. Baru masukkan daging yang sudah dipotong dan dibersihkan. Nah, jika tidak ada daging, boleh diganti dengan ayam, bisa diganti dengan daging kambing juga ya. Dengan bahan dan resep yang sama. Nah, ini ada santan encer, kita masukkan dulu santan encernya. Masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kita kecilkan api. Masak hingga dagingnya empuk. Nah, ini dagingnya sudah empuk. Baru masukkan kentang yang sudah dipotong. Santan kentalnya,
Aduk rata. Terakhir baru masukkan asam jawanya. Ambil setengah bungkus asam jawa. Larutkan dalam sedikit air. Lalu saring. Masak sampai kentangnya empuk. Nah, ini kentangnya sudah empuk ya. Berarti gulai kormanya sudah matang. Jika teman-teman mau tambahkan cabai, bisa tambahkan cabai hijau atau cabai rawit hijau juga bisa. Nah, ini dia gulai korma khas Minangnya sudah jadi seperti ini ya. Rasanya lama banget. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.